Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini, saya menyapa Bapak Ibu Honorer Tanah Air yang sedang menantikan RUU ASN disahkan menjadi Undang-Undang ASN, sehingga Bapak Ibu bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara ke depan. Dan sebelumnya, saya menyapa kita semuanya. Selamat Tahun Baru. Hari ini 1 Januari 2023. Kiranya kabar Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dilimpahkan rezeki oleh Yang Kuasa. Pada video kali ini, ada satu informasi tentang honorer non-ASN yang akan diangkat menjadi ASN ke depan. Ini disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yang mana honorer yang akan diangkat menjadi ASN ke depan. Nah, Bapak Ibu, simak videonya, jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Tidak semua tenaga honorer diangkat. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyebut hanya untuk non-ASN berikut saja. Nah, yang mana honorer yang dimaksud Bapak Ibu? Ikuti informasinya. Tahun 2023 banyak tenaga honorer yang akan diangkat menjadi aparatur sipil negara, baik itu PNS maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Sebab di tahun 2023, rekrutmen tenaga honorer menjadi aparatur sipil negara akan dibuka oleh pemerintah. Adanya kabar baik untuk tenaga honorer ini telah disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yaitu Bapak Azwar Anas, pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022, 2 hari yang lalu. Melalui unggahannya pada akun Instagram resmi Kemenpan RB, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyampaikan bahwa di tahun 2023 pemerintah akan membuka penerimaan calon aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun ini. Penerimaan calon aparatur sipil negara tahun 2023 untuk tenaga honorer ini bahkan telah dipastikan oleh Menpan RB, di mana pemerintah memastikan akan membuka rekrutmen penerimaan calon aparatur sipil negara untuk di tahun 2023 untuk dua golongan. Dua golongan yang dimaksud adalah calon pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, yang tentunya menjadi hal yang sangat dinanti-nantikan oleh non-aparatur sipil negara. Jadi ingat Bapak Ibu ya, yang akan direkrut tahun ini 2023 ini ada dua golongan yang dimaksud, adalah golongan calon pegawai negeri sipil dan golongan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, CPNS dan P3K. Meski demikian, pada penerimaan non-aparatur sipil negara menjadi ASN nanti tidak diperuntukkan untuk semua kategori. Tidak diperuntukkan untuk semua kategori. Yang mana hanya dikhususkan untuk seleksi calon pegawai negeri sipil tahun 2023 diprioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan profesi tertentu. Untuk pemenuhan kebutuhan profesi tertentu. Profesi tertentu yang dibutuhkan adalah hakim, jaksa, dosen, tenaga teknis tertentu, dan lainnya. Termasuk pada talenta digital serta jabatan pelaksana prioritas sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 45 tahun 2022. Selain itu juga untuk rekrutmen non-aparatur sipil negara menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di tahun 2023 ini
hanya diperuntukkan bagi kategori guru, tenaga kesehatan, dan juga tenaga teknis lainnya. Dalam hal ini, Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyampaikan bahwasanya instansi pemerintah perlu melakukan pendataan dan mengusulkan kebutuhan aparatur sipil negara tahun 2023 tahun ini. Hal itu diperuntukkan agar pada jabatan prioritas segera diisi di instansi masing-masing. Pada rekrutmen tenaga honorer menjadi aparatur sipil negara ini, Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyebutkan akan dilakukan secara sangat selektif. Nah, tentunya sangat selektif di sini Bapak, artinya sangat ketat, ya. Jadi tidak hanya sekedar diseleksi begitu saja. Artinya tidak semua tenaga honorer dapat diangkat menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun ini, melainkan dengan melalui proses seleksi yang cukup ketat. Oleh sebab itu, tenaga honorer dapat segera mempersiapkan diri untuk rekrutmen aparatur sipil negara tahun 2023 ini, seperti berkas-berkas, ijazah, bukti pembayaran atau gaji, dan lain sebagainya. Nah, sebagaimana informasi sebelumnya Bapak Ibu, mengenai berkas-berkas ini misalnya yang biasa dipersyaratkan untuk pendaftaran CPNS yaitu KTP, kartu keluarga mungkin, ya, kurikulum vitae atau CV, atau daftar riwayat hidup, pas foto, surat lamaran, dan seterusnya. Nah, tentunya hal ini nanti baru ya jelas ke kita apa saja jenis berkasnya setelah dibukanya lowongan resmi untuk calon aparatur sipil negara di tahun 2023 ini. Jadi sebagai informasi, instansi pemerintah sudah tidak boleh lagi melakukan perekrutan ataupun pembayaran terhadap tenaga honorer hingga tanggal 28 November 2023 tahun ini. Apabila masih ada instansi yang melakukan pelanggaran tersebut, maka akan dikenakan sanksi khusus. Nah, ini informasinya Bapak Ibu, ya. Tadi ada 2 golongan disebutkan yang akan direkrut menjadi ASN tahun 2023 ini, yaitu golongan CPNS dan golongan P3K. Yang seterusnya disebutkan juga bahwa untuk tahun 2023 perekrutan ASN itu diperuntukkan bagi 3 kategori, yaitu kategori guru, kategori tenaga kesehatan, dan juga tenaga teknis lainnya. Nah, ini informasinya. Semoga Bapak Ibu siap-siap menyongsong seleksi ASN 2023 ini. Semoga Bapak Ibu berhasil dan semoga Bapak Ibu sukses menjadi aparatur sipil negara. Demikian informasinya, kurang lebih dalam penyampaian saya mohon dimaklumi. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.